وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita bersyukur bukan cuma diberi kesempatan bernapas, bersilaturahim, beristiqomah insya Allah, tapi juga kita menjadi bersyukur kepada Allah dari sekian makhluknya dipilih menjadi makhluknya namanya manusia. Dari sekian manusia dipilih lagi menjadi manusianya yang beriman. Dari yang beriman dipilih lagi menjadi yang berusaha mencoba memahami ayat-ayatnya. Nah, mudah-mudahan ayatnya adalah kalamnya, kalamnya adalah ayatnya. Semakin mendekat kepada ayatnya, maka semakin dekat kepada yang punya ayat. Gitu. Tuh, gitu harapan kita. Oke. Kita masih berada di dalam surat Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah kemarin sudah diulas sedikit dari kata ghasyiyah, yaksha. Yaksha artinya menutup. Oleh karena itu menjadi berkorelasi bersamaan dengan info terkait hari kiamat yang nanti akan gelap gulita. Gelap gulita menutup. Nah, dalam artian hakiki. Emang nggak terbit matahari. Tuh, itu dikira udah siang, masih malam. Itu juga berkorelasi maksudnya. Antara al-ghasyiyah artinya kiamat dengan beberapa informasi terkait kiamat gelap. Sebenarnya kalau substansi kiamat itu gelap, maka kegelapan yang bersifat physically dan kegelapan yang bersifat non-fisik juga itu udah mengandung makna kiamat. Ada orang tua dibunuh oleh si anak. Pas ditanya di polisi, kenapa orang tua sendiri dibunuh? Gelap. Kiamat apa enggak ya? Kiamat. Betul? Karena mau ngambil antingnya di leher, di kuping, mau dipotong kupingnya enggak enak. Udah dibunuh aja. Kenapa begitu? Nah, itu keterdesakan bisikan musuh manusia namanya iblis membuat dia harus membunuh. Terus tak sadar kadang kita sering nyalain setan. Ketika kita berkata, setan, lagi-lagi setan. Dia ketawa itu. Ketawa. Lo yang bunuh dia kok yang disalahin saya. Gitu soal. Ya atau tidak? Hah? Setan ketawa ngekik. Setan tugasnya cuma ngebisikin. Enggak melakukan. Itu dasarnya. Kayak waswisu misalkan. Oke, waswisu bisikan. Karena secara kasat mata pikiran kita yang ada bisikin itu ringan, maka kemudian setan begitu ringan untuk menyeret, menjebloskan kita manusia yang beriman ke neraka itu hanya dengan sekedar membisikkan. Tetapi lebih dalam lagi bisikan itu luar biasa dahsyat. Dahsyatnya gimana? Di mana situasi, kondisi kayak apa? Setan nggak bisa ngebisikin. Coba. Orang lagi sholat aja dibisikin. Orang di kamar mandi dibisikin. Di hotel dibisikin. Apa nggak dahsyat itu? Bahkan ini mantan peserta LBIK lagi ujian dibisikin nggak? Oi, udah ada.
Nyindir mulu nih. Iya tuh, secara physically itu di sebelah kanan teman, sebelah kiri teman, di depan teman, di belakang teman, nggak taunya bisikin. Udah satu sama lain saling ngebisikin. Tuh dia berlepas diri. Enggak, aku enggak berbuat apa-apa. Nah, baru kemudian Allah tahu betul gak ada yang mampu ngejagain bisikannya, memprotek seseorang dari bisikannya, kecuali dia, kecuali Allah, karena dia yang menciptakannya. Lalu diajarin, a'udzu. Kulnya nggak usah deh umpamanya. A'udzu birabbin nas. Tuh, itu pendidikan luar biasa. Jadi mohon perlindungan dari godaan setan, jangan kepada setan. Apalagi kepada dukun yang notabene kroni-kroninya adalah jin juga. Udah mereka berkomunikasi jauh lebih canggih. Secanggih betapapun teknologi kita sudah canggih, bisa ngebisikin. Bisikin deh. Yang tahu, yang bisa melindungi kita adalah yang punya setan, yang punya manusia. Di situ nggak disebut Robbi syaitan, Robbin nas. Karena nas manusia ketika membisikin sesuatu yang buruk, tak berjalan dengan syariatnya, itu kan dia namanya setan. Tahu itu? Setan bentuk manusia. Dan itu Allah sudah nyatakan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap nabi, maka makna balaghahnya disebut nabi, dimaksud setiap manusia. Kami jadikan baginya setan bentuk jin dan bentuk manusia. Lalu menjadi dijelaskan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tuh. Ini ngapa jadi cerita ke situ-situ ya. Udah, kita kembali ke sini. Dan mudah-mudahan proses ini adalah mendekatkan kepada ayatnya. Ayatnya berarti mendekatkan kepada yang punya ayat, yaitu Allah. Ketika dekat sama Allah, jin adalah milik Allah. Mohon perlindungan dari godaan setan, ya mohonnya kepada yang punya jin, yaitu Allah. Itu kurang lebih. Nanti siapapun, kapanpun, kita semua akan menghadapi hari yang dipastikan, yaitu hari kiamat. Dalam surat ini disebut Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Alhamdulillah. Kita sampai ayat 8 sampai 16 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhui yauma idzin na'imah. Karakteristik Al-Qur'an habis cerita kelompok manusia yang satu, maka berikutnya kelompok manusia yang satunya lagi. Enggak ada tiganya. Manusia di hadapan Allah nanti cuma dua, mukmin, kafir. Ada yang kafir berbaju mukmin, nah nanti bagi Allah nggak ada itu. Ada yang mukmin berbaju kafir, ada nggak? Oleh karena itu kafir, mukmin, kafir, iman itu dilihat hati bukan di baju. Betapapun pakai peci, apalagi pakai sorban, nah hati mah nggak bisa ditutupin sama peci, nggak bisa ditutupin sama sorban. Ya tidak, itu hati Allah. Maka nanti hubungannya dengan yaumatublas sarair, pada hari itu segala yang dirahasiakan, ya ini utama rahasia paling utama adalah tentang akidah, tubla. Tubla artinya tuzhar.
waktu tajalla. Nah, itu dinampakkan. Ya, sekarang mah boleh aja mereka bersembunyi di balik itu semua. Ya dah, kita menduga dia muslim segala macam, nggak taunya viral duitnya buat bangun gereja. Padahal termasuk duit kita karena digaji dari kita. Nah, sekarang Allah cerita kebalikan yang sebelumnya. Kalau kemarin wujuhu yaumaidin khasyi'ah, itu mereka-mereka yang durhaka. Sekarang wujuhu yaumaidin na'imah. Pada hari itu banyak wajah. Disebutnya wajah majaz mursal. Alakonya juz'iyah. Maksudnya sosok secara keseluruhan. Yaumaid na'imah. Na'imah ya nikmat, bergembira, ceria. Ceria kata Allah, bukan kata kita. Maka kayak apa batasan bentuk rupa ceria yang ada? Itu luar biasa, nggak kebayang kita gembiranya. Hari ini kita bertujuh orang diajak pesiar sama Pak siapa sama Pak Jamal. Oh, jalan-jalan naik kapal laut, kapal pesiar keliling dunia, terus pulangnya naik pesawat bawa oleh-oleh. Yang diajak bukan cuma kita, keluarga semua. Pertanyaan, gembira apa enggak? Luar biasa gembiranya. Tapi dibanding kegembiraan yang Allah informasikan terhadap orang-orang yang termasuk golongan ahli surga pada kata na'imah, itu enggak seberapa. Iya. Dan yang ingin Allah ceritakan kenapa itu gembira bukan bentuk kegembiraan dan kenikmatan yang didapati, tetapi sebabnya. Kenapa gembira? Lisa'iha. Jadi kegembiraan diperoleh bukan pemberian, tapi usaha. Nah, mudah-mudahan bagian dari usaha itu ini adalah zoom kita, belajar-belajar kita di sini di mana saja. Lisa'iha, karena usaha. Sa'in usaha. Itu habis tawaf terus sa'i. Usahanya sungguh-sungguh. Minimal bukan berjalan, tapi berjalan cepat. Berjalan cepat sa'i. Bahkan ada saat-saat tertentu yang lebih cepat antara dua lampu hijau. Harus lebih cepat. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Dan seterusnya. Itu antara lampu hijau. Innallaha syakirun alim. Ditutup dengan ayat itu. Kebayang itu Siti Hajar mencari air. Dan sekaligus ini memberi informasi yang dilihat oleh Allah usaha, bukan keberhasilannya. Yang dilihat usaha yang bagaimana? Radiyah, yang diridhai, yang disenangi. Bagaimana menangkap usaha itu disenangi? Gampang. Sesuai sama perintahnya dan larangannya atau tidak. Maka Allah menguatkan teori bahwa yang dilihat adalah usaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali sesuai usahanya. Usaha bahasa Al-Qur'an sa'i. Sa'i teringat sejarah Hajar mencari air karena udah kehausan, susunya sudah kering. Si bayi Ismail muda itu udah nggak dapat minum lagi. Yang menarik dalam konteks usaha, pertama sa'i, bukan lari kencang, bukan jalan pelan, tapi lari cepat namanya sa'i. Kayak begitu usaha. Sebab cepet-cepet takkan lari gunung dikejar, gitu kurang lebih. Yang lari
lewat apa mengejar gunung sama yang jalan kaki sama itu dapat juga. Bukan itu yang mau diceritakan dalam konteks usaha. Nih kita usaha nih. Usaha memahami. Apa itu? Siti Hajar tahu nggak? Antara Sofa dan sekitar Mekah, Bilwadil Muqaddas Tua itu, bukan itu, Rabbi ini askantu min zurriyati biwadin ghairi di zara. Di sekitar Ka'bah Mekah nggak ada air. Tahu apa enggak Hajar? Bukan cuma tahu, yakin. Yakin sekali. Tapi kok dia nggak jadi mundar-mandir? Sono kali ada air. Dari Sofa balik lagi ke Marwah, ada kali di situ. Sampai 7 kali. Nah itu yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat. Ada kebayang itu ya. Jadi mengokohkan teologis kita bahwa yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Karena usaha, maka Allah wujudkan. Akhirnya dia kembali ke Ismail yang diletakkan di Hijir. Hijir itu pangkuan. Sambil digendong ke sana ke sini, akhirnya didirikan si bayi Ismail di ya tanah persisnya yang sekarang sumur Zam-Zam. Didirikan, kaki si bayi biasa gejeluk-gejeluk keluar air. Terus pertebaran karena tak ada dinding, ada pembatas. Maka Hijir mengumpulkan supaya tak bertebaran dengan berkata, Zam-Zami, Zam-Zami. Tuh, Oke. Lagi-lagi usaha. Maka kemudian usaha itu yang dalam ayat ini sa'iha radiyah dikuatkan oleh Nabi, memberikan optimisme yang sampai 200 bisa jadi 1000%. Apa kata Nabi? Saat beliau akan menghembuskan napas terakhir, dia sedang memegang tunas kurma yang akan ditanam lalu berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian yakin besok kiamat, hari ini kalian mau menanam kurma, segera tanam. Jangan pikirin buahnya. Orang besok kiamat, kalau mikirin berbuah apa enggak, bagaimana berbuah orang kiamat? Gitu coba. Tanam segera. Maka di balik tanam segera, itu ada kesan, jangan pikirin berbuah apa enggak. Kenapa? Karena soal buah urusan Allah. Tuh gitu. Lalu ada lagi yang didapat pesannya. Yang penting tanam di tempatnya, jangan tanam korma di atas genteng. Demikian usaha kita. Proporsional. Usahanya umpamanya jualan bakso. Itu kan usaha. Tapi tahu diri jualan bakso tempat banyak orang. Jualan bakso di tengah laut. Ada yang beli apa enggak? Hah? Kecuali kalau tadi kita diajak pesiar. Umpamanya begitu. Sesuai. Itu kan bagian dari sunnah. Nah, kenikmatan yang digambarkan oleh Allah diperoleh oleh ahli surga itu lisa'iha. Lisa'iha. Karena usahanya radiyah. Di mana itu kenikmatan fi jannah? Jannah secara harfiah artinya kebun. Maka ketika mengasumsikan, mengimajinasikan surga dengan kata jannah, itu hampir dipastikan jannah physically. Dan memang Al-Quran memberikan informasi seperti sekarang ini fisik. Tajri min tahtihal anhar. Tapi ada lebih tinggi lagi. Dalam tanda petik lebih tinggi. Tinjauan bahasa. Allah menyebut jannah itu dengan rahmat. Fafi rahmatillahi hum fiha khalidun.
keadaannya. Semua kenikmatan adalah karena kasih sayangnya. Mereka masuk ke dalam kasih sayangku. Kalau disebut dengan kasih sayang adalah sifat Allah. Sifat Allah tak terpisah dari zatnya. Kalau surga kan terpisah. Kalau kasih sayang tidak. Maka logika itu yang membuat ketika Allah menyebut surga dan menyebut mereka yang masuk itu dengan surganya kata rahmat, baru dikesankan lebih tinggi. Bukan lebih tinggi posisinya. Lebih tinggi kedudukan hamba-hamba yang akan masuk ke dalamnya. Ke dalam kasih sayang. Oleh karena itu dalam pelajaran balaghah dulu pernah kita jumpai. Yaitu majaz mursal. Alakonya haliyah. Haliyah. Di sini ada naimah. Di ayat lain yang menunjuk kepada makna surga juga menggunakan kata naim. Kenikmatan itu hal, bukan mahal. Mahal itu tempat. Hal itu keadaan. Innal abrara lafi naim. Tuh, dalam kenikmatan. Sifat nikmat. Nikmat yang paling utama adalah sakinah, tenang. Tenang, luar biasa tenangnya. Duit banyak, harga-harga naik. Tenang apa enggak? Hah? Oh, dia masih beli-beli. Orang-orang udah menghemat, dia masih beli-beli. Beli tanah, beli mobil, beli rumah. Enggak mempengaruhi. Tuh, tenang. Sakinah. Nah, kalau sakinahnya hanya dalam konteks material saja digantungkan kepada material, berarti dia bertuhan menggantungkan ketenangan kepada material, maka imannya sama dan sebangun dengan iman musyrikin Mekah pada saat itu, menggantungkan rasa tenang kepada berhala. Tuh gitu. Berhala dalam bentuk patung memang udah nggak ada. Tapi dalam bentuk rupiah, dolar, masih dicari itu berhala, gitu kurang lebih. Bukan berarti Islam tak suka dengan dengan uang, bukan. Tetapi ketika menjadikan uang sebagai berhala itu yang disetarakan dengan musyrikin Mekah. Ya, saat Nabi dibangkitkan. Ya, itu kembali ke lisa'iha radhiyah, usaha. Lagi-lagi usaha. Dan mudah-mudahan ini kita lagi sedang usaha. Di mana kenikmatan itu fi jannah, di dalam surga. Diberi sifat aliyah. Kalau itu memang dimaknai jannah fisik atas dasar kata yang digunakan, jannah arti harfiahnya kebun, disifati dengan tinggi, memang adanya di atas langit ketujuh. Kata tafsir Al-Qurtubi. Silahkan bayangkan ketinggiannya. Bisa jadi tempatnya sama. Boleh saya berilustrasi. Tinggi bisa jadi identik sama mulia. Jangankan di akhirat, di dunia ini ada dua tempat yang paradoksal. Satu rendah hina, satu tinggi mulia. Boleh bandingkan antara penjara dan istana. Terlepas dari konotasi yang dipakai, terminologi yang dipakai, bahwa itu adalah dua tempat yang berseberangan, mencerminkan kehidupan, bukan cuma di akhirat, di dunia. Maka orang yang dianggap hina, dalam tanda petik, nggak mungkin ditaruh di istana. Nggak mungkin. Itu standarnya. Maka orang yang dianggap mulia nggak mungkin ditaruh di penjara. Oleh karena itu mereka-mereka yang ditaruh di penjara itu dianggap oleh makna yang ada dalam terminologi yang ada sebagai hina, sehina-hinanya. Atau bahasanya yang dihinakan, sehina-hina. Sudah, kita bisa melebarkan tafsirnya. Ini jannah aliyah, tinggi. Oke, sudah.
La tasma'u fiha laghiyah. Tasma'u domirnya hiya. Fa'ilnya. Kembali kepada wujuh. Wujuh, wajah-wajah la tasma'u. Ya. Tidak mendengar. Fiha, haknya ke jannah. Di dalam surga laghiyatan. Laghiyah. Laghiyah kalau konteksnya mendengar itu berarti kata-kata. Kata-kata punya suara, suara ditangkap oleh telinga, tak ditangkap oleh mata. Ada suara, maksudnya kata-kata. Itu kalau dikaji balaghahnya tinggi, ada mursal, ada isti'arah dan seterusnya. Ya, wajah-wajah yang masuk surga tak mendengar. Laghiyah dari lago. Lagu main-main, sia-sia. Ada dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ib walaghaw. Sama lagi ya. Laghaw, yalghu, laghwan, laghin, laghiyah ditambahin. Ya nisbah tambah tak marbutoh. Jadi kata sifat tambahin jadi sifat lagi. Artinya kalaman lagi ya, kata-kata yang sia-sia, main-main. Lagun itu sendiri adalah permainan. Permainan mana yang tak ada manfaatnya. Bukan tak ada manfaatnya, tak ada tujuannya. Itu lagun. Kalau laib main, laib walago. Laib main, mainnya ada tujuan. Tuh main sepak bola ada tujuan. Main itu kan main. Maka disebutnya pemain. Jadi di dunia sekarang udah salah urus, yang main-main nah itu lebih makmur. Tapi kalau yang baca Quran walaupun internasional nggak ditengok sedikit pun. Nanti mereka juga di akhirat tak ditengok, tak diajak ngomong oleh Allah. Ya, terbaca ayatnya begitu. Ya, itu tak ditengok. Dan tunanetra juara internasional di Turki. Tapi sementara yang main itu dikasih bonus, dikasih gaji. Saya nggak tahu, katanya dikasih pensiun juga gitu. Kan satu sikap dan perlakuan yang luar biasa. Nanti persis Allah akan memperlakukan mereka-mereka itu yang tidak proporsional, sama dan sebangun. Sebab Allah adil. Oke, la tasma'u, wujuh yang masuk surga, di dalam surga enggak dengar kata-kata yang seronok, apalagi yang main-main. Semua berisi, susah ngebayanginnya. Kita paling sebatas riungan orang-orang soleh umpamanya. Kita asumsikan mereka sedang santapan. Maka kata-katanya semuanya zikir. Allahu Akbar. Subhanallah. Kayak kemarin lagi riungan makan sate di Marangi, saya lihat itu Pak Edi tasbih terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Main catur, tapi ketika nyekak alhamdulillah. Tuh gitu. Ketika makan dicatur nih. Ya, ketika makan alhamdulillah. Salah langkah astagfirullah. Kurang lebih saya cuma bisa mengimajinasikan latus ma'ufiha lakhiyah. Coba. Main sepak bola juga. Main apa saja sebagai mukmin yang kemudian masuk surga, di dalam surga dibayangkan, diceritakan oleh Allah, latus ma'ufil lakhiyah, nggak ada kata-kata. Apalagi kata-kata kotor. Lapangan sepak bola pun bagian dari fasilitas yang Allah berikan. Tempatnya, waktunya Allah yang kasih.
Belum lagi ada kesehatan, tenaga, dan lain-lain. Allah yang kasih. Kenapa nggak pada bersyukur? Cukup bertasbih, berzikir. Saat nendang dari kejauhan langsung masuk ke gol. Alhamdulillah. Ya atau tidak? Suara saya nggak kedengeran ya? Kok pada ngelamun semua itu? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran, Pak Ustadz. Kedengeran. Ustaz, itu tadi latas mau atau latus mau, Ustaz? Atas Itu mau. yang saya mau jelaskan. Oh, gitu. Ada yang membaca la tusma'u. Kalau kita yang populer di la tasma'u fiha. Tuh dibaca tasma, dibaca tusma sama. Ada juga yang membaca la yusma. Ketika dibaca la tusma, ya, maka bukan lagiyatan. Lagiyatun. Jadi naib fa'il. Demikian juga ketika dibaca la yusma, lagiyatun. Loh, lagiyatun muannas kok fi'ilnya muzakkar? Karena ada fasal namanya. Ada diselang oleh kata la fiha. Boleh tak sesuai antara fi'il dan fa'il. Nah, boleh itu sekedar info para mufasir. Para sahabat, ada yang baca begini, ada yang baca begitu. Oh, semuanya bisa. Iya. Oke. Kita bacanya yang di Al-Quran apa itu? La tusma'u apa la tasma'u? Latas mau. La tasma'u ya. Ya, latas mau. Atas mau. Lagi. Ini nggak pakai sakal nih Al-Quran. Iya. Terus digambarkan lagi fiha ay fil jannah. Di dalam surga. Ainun. Ini lagi balaghah. Satu kata maknanya dua. Ainun bisa mata. Ainun bisa mata air. Tapi karena ada jariah, nggak mungkin diartikan mata apa? Mata yang di kita muka bukan. Tapi mata air. Fiha di dalam surga ada mata air yang mengalir. Saya baca di mana itu? Tafsir Qurtubi. Oh, bagus sekali. Tak tergambar kalau tidak baca tafsir. Udah kebayang mata air. Mata air di kita biasanya terus membentuk ada lubang. Ini enggak ada lubangnya. Ya. Ada lubang, keluar air aja. Mengalir. Iya. Dalam surga. Fiha di dalam surga surur. Jamak dari sarir, tempat tidur. Marfu'ah. Ada marfu'ah. Kalau lagi belajar nahu, ini dirofakkan. Marfu'ah ditinggikan. Tempat tidur tinggi. Surur, kasur. Setinggi apa coba? Kebayang apa enggak itu? Oleh karena itu, dari konteks kedalaman makna gambaran tentang surga, di satu sisi dipakainya jannah, menginformasikan surga adalah fisik, maka terbayang. Tapi ketika menyebut isinya, walaupun itu physically, karena tak terbayang, maka cenderung itu yang non-fisik. Tinggi, mulia, kan tak terbayang. Kalau tinggi physically. Kalau mulia tinggi juga maknanya, tapi kan bukan fisik. Orangnya mau pendek, tapi tinggi. Orangnya kecil, tapi disebutnya orang besar. Kayak fiha surur. Boleh dibayangkan secara fisik tempat tidur. Marfu'ah yang ditinggikan. Marfu'ah tinggi. Batas pikiran kita, oh iya kasur. Kasurnya tebal.
Tebalnya seapa? Nah, itu nggak kebayang. Maka ketika tak terbayang seolah ada Allah berkata, nggak usah bayangkan. Itu urusanku. Dan itu memang belum ada sekarang. Nanti kamu masuk, aku itu yang ngatur. Yang penting kamu hidup di dunia, lisa'iha, bagaimana usahanya. Tuh, udah usaha aja. Ada apa lagi? Wa aqwam. Aqwam gelas. Gelas-gelas. Cup. Aqwam. Maudu'ah. Yang diletakkan. Siap di atas meja ketika menghadiri resepsi di hotel bintang sekian umpamanya. Nah itu rapi, bersih, dan menggugah rasa nikmat, terhormat, tinggi. Maka dalam resepsi sekarang itu ada ruang VIP. Beda? Kan beda apa sama itu? Yang sono berdesek-desek. Udah berdesek-desek kehabisan lagi. Tapi kalau ruang khusus itu enak kayak di rumah gitulah. Itu kan yang non fisik ada, yang fisik ada. Iya, demikian gambaran terkait dengan surga fisik non fisik. Wa namarik masfufah. Apa namarik ya? Bantal. Bantal-bantal. Masfufah yang berjejer. Jejer. Ya, saya cuma sekedar global mengantarkan, nanti tafsirnya dibaca. Wazarabi, mabsusah. Mabsusah dihamparkan. Maka zarabi ya permadani. Entah permadaninya Turki apa mana, kita enggak. Ya, selesai. Kita masuk i'rab. Nah, di sini kali. La tasma'u fiha laghiyah at-ta'lil khitab. Tuh, jadi tasma. Tasma, engkau. Tuh, bagi yang baca tasma maksudnya lil khitab. Maka bukan dia yang tadi saya katakan kepada wujud. Tasma juga cuma namanya lil ghaibah. Lalu di sini lil khitab. Wal fi'lu mabniun lil ma'lum. Jadi tasma. Maklum lil fa'il. Laghiyah maf'ul tasma. Laghiyatan. Laghiyah masdar. Kal afiyah wal aqibah. Jadi laghiyah masdar. Lagwan. Laghiyatan. Itu masdar. Oke, lagho yalgho. Terusnya apa ini? Wa quri'a bidammit ta. Nih dia tadi. Ada juga yang membaca bukan tasma tapi tusma. Kalau begitu rufi'a laghiyatun ala annal fi'la mabni lil majhul. Karena fi'ilnya majhul. Terus apa itu? Laghiyah fiha. Dalam kurung 5 lam yusamma fa'iluhu. Alasan bahwa dibaca tusma karena fa'ilnya enggak disebut. Itu namanya 5 lam yusamma. Karena tidak disebut fa'ilnya. Oke. Walaghiyah marfu' li'annahu naibul fa'il. Tuh laghiyatun. Wa man qara'al qira'atas tsaniyah, siapa yang membaca dengan cara bacaan kedua, zakaral laghiyah, maka dia memposisikan kata laghiyah imma li'annahu arada biha laghaw. Bisa jadi dimaksudkan adalah laghaw, main-main. Wa huwa muzakkar. Wa imma li'annahu fad apa itu? Fusila bainal fi'li wal fa'il. Itu yang tadi sudah saya sebutkan.
Laghiyah tetap muannas. Padahal fi'ilnya muzakkar yang yusma. Karena ada pemisah, fasal. Karena diantaranya ada fasal antara fi'il dan fa'il. Mislu. Hasunal yauma daruka. Daruka naib fa'il, dar mu'annas, tapi fi'ilnya muzakkar hasunah, tidak hasunat. Kenapa? Karena ada pemisah yaitu al-yaum. Namanya ada fasil. Wad taroma, wad apa ini? Wad taromal lailatu naroka. Oh, bukan lailatu, lailata. Saya ulangi. Wattaramal lailata naruka. Nar mu'annas. Tetapi fi'ilnya muzakkar. Kenapa? Karena ada fasil. Yaitu lailah. Jadi demikian kaidah nahunya. Wa hadarul qadi al yauma imra'atun. Imro'atun fa'il dari hadoro. Kenapa enggak hadorot? Karena dipisah oleh kata al-qadhi dan al-yauma. Artinya datang kepada qadhi, hakim pada hari ini seorang perempuan. Wa iza jazat tazkir ma'al mu'annas hakiki. Kalau boleh memuzakkarkan fi'il bersama fa'il yang mu'annas hakiki, fama'a ghairil hakiki aula. Maka memuzakkarkan fi'il dengan fa'il yang mu'annas bukan hakiki itu lebih utama. Artinya betul, tidak apa-apa. Biasa ini apa namanya? Argumentasi para ahli nahwu. Berikutnya, Pak. Al-balaghah. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah saja' rasi ghairu mutakallaf. Disebut saja. Rasi indah, ya. Bagus, ya. Sesuai suku katanya. Radiyah, 'aliyah, laghiyah. Dan itu ghairu mutakallaf. Tidak dibikin-bikin. Ya, baru kemudian mufradat. Naimah zatu bahjah wa husnin. Zatu bahjatin wa husnin au mutanaimah. Naimah artinya zat memiliki, ya, memiliki kegembiraan, kebaikan, kenikmatan. Lisa'iha radiyah ay radiyah fil akhirah. Diridai di akhirat. Bi amaliha dengan sebab amalnya alladzi amilathu fid dunya yang dilakukan di dunia. Wa huwa ta'atullah, yaitu taat kepada Allah. Ya. Jadi hubungannya tadi bagaimana bermain sepak bola secara khusus pertandingan tapi tidak dalam kerangka taat. Maka stadion yang sedang dibangun oleh gubernur maksudnya ingin mengatur. Jangan sampai dengan sebab alasan pertandingan berapa banyak yang nggak pada sholat. Ada juga yang sholat di jamak masih bagus. Di qashar masih bagus. Gimana caranya? Ah, itu lagi dibangun stadionnya, gitu informasinya. Lamma ra'at sawabahu. Ketika dia melihat pahalanya, ya, wujuh maksudnya dia. Fi jannatin 'aliyah, 'aliyatil makan wal qadar. Yang dimaksud dengan jannah aliyah, surga yang tinggi, yaitu tinggi
baik dari segi fisik tempatnya, terus al-qadar kedudukan. Li'annal jannah darajat, karena surga itu bertingkat-tingkat. Kama annan nar darokat. Kalau surga darajat bertinggi, ke atas derajat. Kalau api ke bawah bertingkat-tingkat. Kalau api ya, kalau neraka tingkat juga, bawah paling dalam. Nanti paling dasar ada lubang lagi. Nah, itu yang disebut neraka wail. Wailul lil mutaffifin, wailul lil mukazibin, dan seterusnya itu di sana. Laghiyah lagwan wa huzyanan la faidata fihi. Laghiyah artinya lagwan. Lagwan main-main, senda gurau. Sama tuh huzyanan, senda gurau. La faedah, nggak ada faedahnya. Wa apa itu? Kadziban, bohong. Wa buhtanan, sama bohong. Buhtanan, tuduhan. Ainun jariyah yanbu ma jarin. Dimaksud ainun jariyah adalah mata air yang mengalir. Surur jam'u sarir. Wa huwa ma yajlis aw yanamu alaihi. Yaitu tempat di mana orang duduk atau berbaring tidur. Sofa ya. Iya. Marfu'ah rofi'ah. Marfu'ah artinya rofi'ah tinggi. Zatan wa qadran wa mahallan. Tinggi dari sudut pandang fisik, lizat, qadran kedudukan, wa mahallan dan tempat. Tempatnya tinggi. Ya. Wa aqwab jam'u qub. Aqwab jamak dari kub. Kub artinya ina, bejana. Ya, kita sebut gelas. La urwata lahu. Tidak ada, apa, saya pengen tahu arti urwah sebenarnya. Nggak ada itu ya. Bentar ya. Saya urwah ini. Urwah. Bil urwati. Tali. Lubang hubungan kata. Jadi ina bejana la urwata lahu. Yang tidak ada pegangannya. Beda dengan ketel gitu. Gelas yang tidak ada pegangannya. Urwah. Kan sekarang gelas tuh ada pegangannya tuh, kayak muk gitu. Nah, ini enggak. Itulah dia kub. Maka persis dengan cup itu, Thomas Cup, itu kan lambangnya itu simbolnya. Maudu'ah diletakkan artinya muaddah. Muaddah artinya muhayya, disiapkan. Lisyurbihim, untuk mereka penduduk surga minum. Wabaina aidihim, ada di depannya udah siap. Ada sofanya, ada meja-meja, di atas mejanya yang indah sudah tersedia gelas-gelas. Wa namarik, namarik wasaid. Wasaid jamak dari wisada, artinya bantal-bantal. Oh, jam'u numruqah, namarik. Bidomin nun, boleh juga wa fatihah, namriqah. Jamaknya namarik. Wabil kasri, juga ada yang bacanya nimrokoh. Iya. Filukat masfufah istoffa. Masfufah istoffa. Istoffa artinya bersop-sop, berbaris-baris. Maka bahasanya tadi berjejer. Ba'duha bijani bibak. Yang satu di sampingnya, dijejer itu bantal.
lil istinad, untuk senderan. Ya, ilaiha. Wazarabiyu bastun fakhirah. Bukan bastun, bustun, jamak fakhirah. Yaitu hamparan yang megah. Jadi permadani. Watonafis. Tonafis laha khumlun. Nih sebentar, saya pengen lihat lagi. Tonafis ya. Apa ini? Tonafis. Wah, nggak ada ya. Tunfusa. Ya. Oh, karpet. Ya, karpet permadani. Iya. Itu penjelasan dari tadi itu. Mana dia? Zarobi ya, sama. Dijelaskan tunfusa itu karpet. Watonafis laha khumlun. Nggak enak tuh kalau nggak tahu. Khumlun. Khumlun. Aduh. Alas. Kain. Kain bludru. Oh, bludru. Iya. Jadi coba Pak Jamal bisa Indonesiakan yang bisa komunikatif apa tuh? Karpet, bludru gitu ya? Ya kayak permadani gitu berarti. Kayak karpet istana lah. Kayaknya kagak ada bau-bau surga nih. Karpet merah saat itu. Karpet kalau yang digelar di mana itu? Di bandara umpamanya. Itu nggak ada bulu orang jalan. Tapi kalau yang di hotel, nah itu di lorong-lorong itu tebal sekali. Nah ini kurang lebih kayak begitu. Jauh lebih tebal. Ya, itu dia namarik. Jam'u apa itu? Zarbi. Ini pakai bikasri zai, zir. Atau zurbiyah. Aslu zarabi anwa'un nabat al-ahmar wal asfar wal akhdar mabsusa mabsuta mufarraqa fil majalis. Arti asal dari zarobi berbagai macam tumbuhan berbunga merah, kuning, hijau dihampar secara terpencar-pencar, diacak di sebuah majelis. Kebayang. Ada acara resepsi di gedung, tapi pohonan dibawa-bawa nggak ke sana. Diatur sedemikian rupa, lantai tak kelihatan. Yang ada itu seperti taman spontanitas. Tapi nggak sembarang pohon, berbunga indah, berwarna-warni. Nah itu asal maknanya zarobi. Kalau itu adalah nanti ibarat bantal, bantalnya berwarna-warni, bunga-bunga, gitu kurang lebih. Oke, berikutnya. Ya. Pakainya gimana? Ya, bukan looping. Baru al-munasabah. Ba'da bayani wa'idil kufar al-asqiya. Setelah Allah makanya gimana coba? Gimana dulu?
mengurai, menjelaskan ancaman orang kafir yang durhaka, wa bayani halihim, menjelaskan keadaan mereka, wa makanihim, tempat mereka, wa tu'amihim, makanan dan minuman mereka. Zakarallahu ta'ala ahwalal mu'minin as-su'ada. Maka Allah menginformasikan kepada kita keadaan orang beriman yang bahagia, yakni masuk surga. Wa ma wa'adahum bihi rabbuhum, serta Allah menyebutkan apa yang dia janjikan. Wasifan sawabahum, memberikan gambaran akan pahala mereka dan gambaran ahlus sawab, orang-orang yang mendapatkannya. Summa wasafa daras sawab. Kemudian Allah juga menggambarkan tempat tinggal orang yang mendapat pahala. Daras sawab, pahala, maksudnya surga juga. Apa tujuannya? Litarghibin nas bi'amalihim. Untuk mendorong orang-orang meningkatkan amalnya. Wa tashwiqihim, merindukan mereka, lima yulaqunahu min fadli rabbihim, merindukan terhadap apa yang akan mereka peroleh dari karunia atau sebagian dari karunia Tuhan mereka. Iya, munasabah artinya hubungan dengan ayat sebelumnya. Oke, at-tafsir wal bayan. Baru masuk tafsirnya. Wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha radiyah, ay wujuhu yaumil qiyamah zat nikmah wa bahjah wa nadrah wa hasan wa husnin, ya. Yaitu wajah-wajah pada hari kiamat yang ceria, penuh bahagia, berseri-seri dan indah. Yu'rafun na'im fiha, maka kenikmatan itu dapat diketahui fiha, haknya ke wujuh, di wajah, ya. Wajahnya yang lagi murung, orang yang lagi susah, senang, duka, suka, dilihat wajahnya. Maka Allah menyebutnya wujuhu yaumaidin na'imah. Kama qala ta'ala tu'rafu fi wujuhihim nadratan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat di wajah mereka ada pancaran kebahagiaan, kenikmatan. Ya, wahia wujuhus suada, yaitu wajah orang-orang yang bahagia, ahli surga. Lima syahadu min akibati amrihim. Kenapa wajahnya begitu? Karena mereka menyaksikan balasan urusan mereka waktu di dunia. Urusan amalan, pekerjaan. Di dunia dihinakan, tapi atas nama kemuliaan. Nanti di akhirat dia senang. Sementara yang di dunia kemuliaan, mulia-mulia, gagah, berani, terus wah luar biasa berkuasa, tapi bukan atas nama kemuliaan, atas nama kehinaan. Wa qabul, mana dia lamma syahadu min akibati amrihim wa qabuli amalihim, dan diterimanya amal mereka. Fahiya li amaliha alladzi amilathu fid dunya radiyah. Maka dia balasan-balasan itu karena amalnya. Amalnya yang mana? Yang dulu dilakukan pada waktu di dunia, radiyah, diridhoi, disenangi. Ai radiyat. Artinya radiyat amalaha. Radiyat kembali hiya ke wujuh. Dia senang melihat balasan amalnya. Maka jadi na'imah. Li'annaha qad u'tiyat minal ajri. Qad u'tiyat minal ajri. Apa itu? Man ardoha. Sebab pahala itu telah diberikan kepada orang yang diridhoinya, yaitu Allah. Kama qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, terhadap orang-orang yang kayak begitu, lisa'iha radiyah, maka digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum. Allah senang kepada mereka. Wa radu'an. Sementara mereka juga dulu waktu di dunia senang sama Allah. Baik saat suka maupun duka itu senang semuanya.
nikmat, musibah dalam tanda petik dia tetap senang. Gitu. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itu dia orang-orang yang takut. Iya, wal khulasa anallaha ta'ala wasfa ahlas sa'ada wasawab biwasfain. Kesimpulannya Allah memberikan gambaran terhadap ahli surga dan punya pahala biwasfain dengan dua. Ahaduhuma fi zahirihim secara lahiriah wa huwa qauluhu na'imah aizatu bahjah wa husnin wa mutana'imah. Artinya wajah-wajah yang memiliki keceriaan, kegembiraan dan kenikmatan. Itu fisik. Wasani fi batinihim. Digambarkan kegembiraan, kenikmatan itu di batin mereka. Wa huwa qauluhu lisa'iha radiyah. Karena usahanya waktu di dunia diridhoi. Iya. Usaha kita umumnya buka usaha, ada warung. Coba bayangkan antara warung yang mahal sama warung nasi yang gratis gitu kurang lebih. Luar biasa itu. Mana yang lebih diridhoi? Bukan berarti yang bayar salah, bukan. Summa wasafa daras sawab. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang tempat pahala. Apa itu? Wahyal jannah. Dan rumah ya, rumah pahala. Wahyal jannah yaitu surga bisa mati awsof dengan 7 gambaran. Pertama dan kedua fi jannah aliyah. Surga itu tinggi. La tusma'u fiha lagiyah. Di dalam surga nggak didengar kata sia-sia. Inna ashabal wujuh an-na'imah. Artinya mereka-mereka yang ada di dalamnya digelari sebagai orang yang punya wajah penuh ceria. Wahumul mu'minun as-su'ada. Orang beriman yang bergembira. Fi jannah rafi'atil makan. Di sebuah surga yang tinggi tempatnya secara fisikly. Bahiyatil wasfi yang megah keadaannya. Aminatil ghurafat li'annal jannah manazil wa darajat ba'duha a'la mimba. Aminah aman. Ghurfat kamar-kamarnya. Sebab surga adalah tempat yang bertingkat-tingkat. Ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kama'an nar. Sebagaimana halnya juga neraka. Bertingkat-tingkat. Ada yang lebih rendah dari satu dan lainnya. Wala tusma'u fi kalami ahlil jannah. Dan tidak didengar obrolan, omongan penduduk surga. Kalimatul lagwin. Kata-kata yang sia-sia. Wa huzyan. Dan sama main-main. Li'annahum la yatakallamuna illa bil hikmah. Sebab mereka berbicara, tidak berbicara kecuali kata yang penuh hikmah. Wa hamdillah, pujian kepada Allah. Ala ma razaqahum minan na'imid daim. Yaitu karena rizki yang diberikan kepada mereka berupa kenikmatan yang abadi. Wali annal jannah manzilu ahbabillah. Sebab surga itu adalah rumah para kekasih Allah. Wa manazilus sofa, tempat orang-orang yang bersih. La tata'akkaru bil lagwi wal kadhib wal buhtan, yang tidak terkotori perbuatannya waktu di dunia dengan kesia-siaan, kedustaan dan ya kebohongan. Kama qala ta'ala la laghwa fiha wala ta'sim. Tak ada main-main dalam surga. Senda gurau enggak ada. Wala ta'sim, juga tidak ada dosa. Wa qala la yasma'una fiha laghwa wala salam illa salama. Firman-Nya dalam surat Maryam. Mereka dalam surga tidak mendengar kata-kata sia-sia kecuali salaman. Salaman, salam, damai, damai. Bagus, kata-kata yang bagus lah. Waqala, dan firman-Nya lagi, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa
qilan salaman salama. Mereka di surga nggak mendengar kata-kata yang sia-sia dan dosa, kecuali salaman salama. Iya, kata-kata yang bagus semua. Saya menangkap bahwa orang-orang yang waktu di dunianya itu memang baik kata-katanya, terus mendapatkan balasan di surga, maka semakin baik, semakin bersyukur, semakin merasakan kebenaran janji Allah. Karena semakin merasakan kebenaran janji Allah, maka batinnya menjadi rasa dekat. Bukan saja memang faktanya sudah dekat, yaitu memperoleh balasan. Tapi tambah lagi, tambah lagi. Nah, itu barangkali ya, yang membuat manusia bisa melampaui kedudukan malaikat. Ya Allah a'lam bishawab. Silakan, udah habis Pak Jamal. Ini masih. Ini apa namanya, kesimpulan ketiga dan keempat. Fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha surur marfu'ah. Ada tempat-tempat tidur yang tinggi. Ai fil jannah yanbu. Artinya di surga ada mata air. Au ainuma, sama mata air. Tajri miyahuha, mengalir airnya. Watatadafaq, dan menyembur bi anwa'il asyribah al mustalazah as-safiyah. Nah, bisa diminum, menyemburkan minuman yang lezat, bersih. Walaisal muradu biha ainan wahidah. Tidak dimaksud cuma satu mata airnya, bi'tibariha nakirah. Karena ayatnya bentuk nakirah, ainun tuh. Fi siyaqil isbat, dalam konteks memastikan. Wa innama haza jinsun, akan tetapi nakiroh yang ada menginformasikan tentang jenis, yakni fiha uyunun jariyah. Tapi dari aspek makna jamak. Air, pertanyaan dari sudut pandang nahu lafaz mufrad, tapi dari sudut pandang makna jamak, itu namanya jenis. Wa fiha usrah asirrah aliyah mafrusah. Di dalam surga ada tempat tidur, sarir. Jamaknya bukan saja surur tapi asirrah aliyah, tinggi, mafrusah, terhampar. Bima huwa naimul malmas. Kalau dipegang lembut. Ya, naim nikmat, malmas disentuh. Kasiratul furs, ya, banyak bulunya. Murtafi'atus samak, ketebalannya juga tinggi. Idza jalasa 'alaihal mu'min, kalau seseorang mukmin duduk di situ, yakni yang masuk surga, istamta'a biha, merasa nikmat. Wa ra'a riyadul jannah, di atas tempat tidur sofa yang luar biasa indah itu, mereka melihat taman surga, wa na'imaha, dan kenikmatannya. Kama qala ta'ala wa furushim marfu'ah. Tuh. Furus yakni firos, tempat tidur yang tinggi. Wa fi dzalika ghayatut tasyrif wa takrim. Kalau memang kayak begitu adanya, itulah bagian kemuliaan yang Allah berikan sebagai balasan kepada mereka-mereka yang takut kepadanya. Mengamalkan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu dia kesimpulan yang dapat diambil oleh mufassir. Lalu kesimpulan yang kelima dan ketujuh, 567. Wa aqwab maudu'ah. Ada gelas-gelas yang disiapkan, diletakkan. Wa namarik masfufah. Bantal-bantal yang dijejerkan. Wa zarabi mabsusah. Dan permadani ya. Mabsusah yang dihamparkan. Ai wa fiha awani syarab. Artinya di dalam surga udah disiapkan gelas-gelas minum. Wa akdah ketel-ketel, khomer ghairil muskirah, tidak memabukkan, muaddah yang disiapkan, marsudah baina aidihim, yang sudah terlihat, terteropong ya di depan mata mereka. Yasrabuna minha mata aradu, mereka minum kapan mereka pengen. Wa fiha wiswasaid, di dalam surga
ada bantal-bantal, masfufah berjejer satu sama lain, lil julus alaiha, duduk di atas bantal, awil istinad ilaiha, bersandar. Ya. Wa fiha bustun mabsutoh, hamparan yang dihamparkan, yaitu permadani. Fil majalis, di majlis-majlis ruang. Wa tanafis, tanafis, oh ini nih ada nih sejadah. Laha khumlun, ada bulunya rakik halus. Naim, disentuh nikmat. Mufarraqah fil majalis, di bertebaran di majlis-majlis. Kasirah banyak. Tughri bil julus alaiha, menarik. Tughri mendorong, boleh. Mendorong untuk kita pengen duduk. Udah kebayang Pak Jamal? Mana Pak Jamal? Gak ngebayangin surga. Pak Jamal ke umpamanya ke S Hardware mau beli kursi. Oh itu terhampar luar biasa. Ngelihat ini pengen didudukin. Ngelihat ini didudukin. Habis itu pulang nggak jadi beli karena nggak cukup. Wah. Coba keliling itu luar biasa, semuanya bagus, semuanya pengen. Nah, nanti karena apa? Rasa fitrah begitu, nanti surga juga sesuai dengan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Iya. Wa yastamti'u an-nazir ilaiha. Orang yang melihatnya menikmati, ya. Wa fiha ma'anil ubbahah wal fakhamah. Di apa? Gambaran tentang surga itu memberikan makna-makna kemegahan. Fakhamah sama megah. Nampaknya sudah cukup. Insya Allah Allah beri kesempatan lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada pagi hari ini. Masih ada beberapa menit lagi bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Silakan Pak Sukoco atau Pak Edi. Ya, saya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, jadi dalam uraian dari ayat 8 sampai 16 ini tadi kan itu gambaran tentang surga. Itu saya lihat ada mata air, ada hamparan permadani. Itu kayaknya itu di ruang terbuka ya Ustaz. Padahal di hari Senin kemarin pagi itu kebetulan saya ikut pengajian yang Ustadz yang ahli hadis, di hadis-hadis Rasulullah itu disebutkan bagaimana kita bisa bisa mendapatkan rumah, dapat istana di surga gitu. Jadi ini yang dijelaskan ini kok nggak ada ya Ustaz, tentang rumah, karena seperti apa tadi itu, pelaminan-pelaminan, lalu ada bantal-bantal, lalu piala, cup yang tersedia itu kok kayaknya di ruang terbuka. Lalu rumah dan istananya di mana Ustaz yang bisa kita minta kepada Allah? Demikian Ustaz. Pertanyaan iseng aja ini. Iseng-iseng lah. Jadi kalau iseng-iseng itu Pak Jamal nyari cemilan. Ini pertanyaan cemilan ini Pak. Tapi sekali lagi saya menjadi menerawang dan sampai kepada jawaban Nabi yang sudah diajak ke sana di dunia terus ditanya, tuh nggak bisa dibayangkan. Itu Nabi. Apalagi kalau Pak Sukoco tanyanya sama saya. Ada sebenarnya jawaban susah sama jawaban gampang. Kalau jawaban gampang nanti kita buktikan bersama.
di Mati ruangan dulu. apa lapangan terbuka. Jadi gitu. Yang pertama basicnya itu gaib. Gaib itu sifatnya informatif. Informatif jangan coba-coba. Itu disambung sama rasio. Ya, akal. Oke, itu. Nah, itu andai kata Allah menggambarkan padahal itu gaib, udah segitu. Gitu. Jangan banyak nanya lagi. Ntar ujung-ujungnya kepleset. Itu kurang lebih aturan mau masuk surga jadi nggak jadi. Gimana? Gimana mau diterusin nanya yang begitu? Iya, karena kelihatannya untuk mendapatkan istana di surga itu kok gampang sekali, hanya dengan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Iya, Nah, itu hadisnya seperti itu. Itu dibangunkan istana di sana. iya, Kemudian kalau kita membangun masjid atau musola yang walaupun sebesar sarang burung pipit sekalipun, itu akan dibangunkan satu rumah di sana. Nah, istana, itu kan ya. janji-janji yang menyenangkan, Ustaz. Apakah di dalam hamparan-hamparan tadi itu ada di dalam satu ruangan besar atau bagaimana? Itu barangkali mufasir ada yang cerita soal itu, Ustaz. Mufasir saya ini juga mufasir, semua belum punya material. Kecuali Bu Roisah, itu Bu Roisah mufasir banyak materialnya. Ada pasir. Ini saya juga memberikan bukti secara naluriah kemudian menjadi terseret terkait dengan ini informasi. Yang kedua, jangan salah memahami informasi. Informasi bahasa teknis balaghahnya, alhamdulillah kita udah belajar itu khobar. Khobar itu dimaksudkan oleh Allah nggak lepas tujuannya. Pertama, informasi faidatul khobar. Yang kedua, lazimul faidah. Tapi ada informasi-informasi yang keluar dari itu. Itu yang kita pelajari. Ada di antaranya yang boleh saya tarik benang merahnya, al-has wal sa'i wal jiddi, mendorong. Maka konkretnya kalau ada hadis Nabi yang tadi disebutkan, man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah, tuh yang terpasarkan di masyarakat itu dalam artian harfiah. Oh, nanti dibikinin istana. Maka pertanyaan menggelitiknya, emangnya kalau udah masuk surga masih perlu istana? Jawabnya umpamanya, enggak perlu. Oh, kalau begitu hadisnya berbunyi yang tadi itu semangatnya mendorong. Itu namanya memahaminya. Baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca satu Al-Quran. Al-Ikhlas 3 kali. Udah daripada khatam Al-Quran, berat-berat, capek-capek, ngantuk-ngantuk, lama lagi, udah baca Al-Ikhlas saja. Bukan begitu maksudnya. Isi Al-Quran 3. Pertama akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak. Itu yang dicerminkan oleh saat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Apa itu iman, apa itu Islam? Itu akidah, syariah, akhlak. Al-Ikhlas isinya akidah. Maka Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kalau sepertiga 1 kali baca, berarti 3 kali 1 Al-Quran. Kan begitu. Baru dipahami maksudnya membaca apa itu? Membaca bersama paham. Demikian ketika Allah menyebut membaca dengan menggunakan kata qoro'a. Iqra, baca. Objek baca bukan cuma yang tertulis. Alam semesta, ayat-ayat Allah. Baca tuh alam semesta. Kenapa daun ini tadinya hijau jadi kuning. Habis kuning terus jatuh. Baca itu tanda-tanda kebesaranku. Itu maksudnya iqra, baca. Dalam konteks baca tertulis, Nabi ummi nggak bisa baca. Tapi membaca
fenomena sosial yang ada di tengah masyarakatnya. Dia mampu membaca. Itu yang mendorongnya untuk ke Gua Hira. Lalu turun, baca lagi, baca lagi. Iqra, 3 kali. Iqra. Nabi jawab, ma'ana biqari. Iqra. Tuh, gitu kali. Kurang lebih intonasinya yang kedua. Nggak bisa. Iqra. Baca, baru iqra. Bismi rabbika. Baca semua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nggak ada yang bukan dari Allah. Nggak ada yang dari setan. Gitu kurang lebih. Dari Allah. Karena itu dari Allah, maka baca atas nama Tuhanmu. Oke, kembali ke pokok persoalan tentang surga. Udah, kita menerima apa adanya. Udah matang begitu. Kalau dipertanyakan, maka pertama yang bertanya berusaha merasionalkan yang bukan rasio. Terus kalau diusahakan dijawab, sama juga berarti. Ini saya jadi ngikut gila nih kayak Pak Sukoco. Jangan ikut-ikutan. Tuh, jadi kayaknya begitu. Akhirnya ujungnya boleh jadi Nabi ketika pulang Mi'raj itu, kalau betul kamu suruh kayak apa itu? Jawabnya malah ainun ra'at. Wala uzunun sami'at. Wala khatara bibalil bashar. Bibalil bashar. Gak pernah dilihat mata. Gak pernah didengar telinga. Gak pernah terlintas dalam hati atau pikiran siapapun. Tuh gitu. Ujung-ujungnya Allah ingin mengatakan seolah jangan pikirin. Itu urusanku. Tapi pada saat yang sama kita diberi potensi untuk memberikan gambaran sehingga berapa banyak orang atau kita baca ayat-ayat surga itu menangis. Tuh, itu kan sentuhan-sentuhan ilahi gitu kurang lebih. Ya, wallahu a'lam bishawab.